market hari ini prospeknya juga nih kayaknya jelang 17-an semuanya tampak hijau, sumringah dan banyak banget yang optimis akan ke 8.000 gitu ya. Tapi kita lihat dulu hari ini banyak efek, banyak faktor apa yang harus kita perhatikan nih Alvan? Ya terutama kalau kita perhatikan pergerakan indeks kita kan itu sangat tergantung dari investor asing ya. Dan dalam 2 hari perdagangan ini dari hari Senin hingga Selasa itu kita lihat investor asing mencatatkan pembelian bersih mereka di dalam IHSG ini cukup signifikan gitu ya. Angkanya sekitar 2 triliunan lebih selama 2 hari itu kan membuat sebuah euforia bagi market kita akan hadirnya investor asing dan juga terbukti dari sisi kenaikan indeks kita naik cukup signifikan gitu kemarin hampir sekitar 2%-an dan hari ini lanjut di atas 1% dan ini perlu kita cermati apakah tren investor asing untuk masuk ke dalam pasar kita ini akan terus berlanjut atau tidak karena itu menjadi salah satu faktor yang bisa membuat indeks kita nanti ke 8.000 gitu sebelum 17-an. Karena kan ini tinggal hitungannya 2 hari ya berarti ya. Kalau misalnya mau 8.000 berarti di Jumat ini akan ke 8.000. Tapi kalau dilihat dari hype-nya Agustus nih biasanya seperti apa sih? Kalau dilihat dari trend line, kemudian saat ini kalau kita lihat indeks itu positioningnya seperti apa? Justru malah kayak rawan koreksinya lebih besar gitu. Atau memang karena bangkitnya saham-saham yang based on fundamentalnya oke, sehingga cukup kuat nih penopangnya sebenarnya saat ini. Kalau dari Alvan ngeliatnya gimana? Ya kalau pertama kalau kita bisa lihat technical dulu ya, secara technical di IHSG kita itu memang sudah cukup naik kencang gitu dari bulan Juli sampai sekarang tuh naiknya cukup signifikan gitu dan kita tahu penyebabnya di awal Juli itu ditopang oleh saham-saham Konglo dan juga beberapa emiten yang baru IPO, kemudian diteruskan oleh kenaikan daripada saham-saham perbankan kita di beberapa hari kebelakang ini. Nah, secara teknikal sih saya melihat ini masih memiliki momentum yang cukup kuat untuk lanjutkan kenaikan walaupun namanya kenaikan itu pasti akan ada profit taking gitu ya. Cuman itu kita nggak tahu akan kapan para investor ini, para pelaku pasar akan mulai melakukan aksi profit taking. Cuman itu yang mesti diwaspadai. Di sisi lain indeks kita ini juga sudah sedikit lagi menembus level all time high-nya di 7.900 gitu ya. Sekarang kan di sekitar 7.800-an dan artinya ini sudah sangat tipis dari all time high. Jadi memang secara momentum teknikal ini masih sangat memiliki potensi untuk berlanjutkan penguatan sampai menembus all time high-nya. Tetapi di sisi lain juga teknikalnya ini meninggalkan beberapa gap gitu ya di bawah. Dan selama 2 hari kenaikan indeks kita ini juga kembali meninggalkan gap dua-duanya dari hari Senin kemudian Selasa ada gap di sekitar 7.600 7.700. Jadi selama kenaikan ini meninggalkan gap yang mana gap itu secara teknikal kan memiliki potensi untuk diisi kembali. Jadi secara baik itu dalam waktu jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Jadi memang kita melihat potensi pelemahan atau koreksi tetap ada, cuma secara momentum saya melihatnya ini masih cukup kuat untuk melanjutkan kenaikan. Level krusial yang mungkin harus dilihat begitu ya pada saat ini di IHSG dan apa yang harus diperhatikan kalau emang kemudian memilih untuk atur posisi saat-saat ini gitu ya. Apakah menunggu dulu untuk sedikit ada koreksi gitu ataukah memang karena tidak akan mungkin terkejar koreksi karena memang potensinya sangat luar biasa untuk kuat ke depannya ini seperti apa Alvan? Ya kalau saya melihatnya untuk para investor yang mau mulai masuk ke pasar ke saham kita, indeks kita di waktu-waktu dekat ini cukup cukup terlambat kalau untuk mengambil posisi untuk jangka panjang. Cuman kalau kita melihat untuk bermain masuk untuk short term saja seperti scalping atau swing trading jangka pendek itu masih bisa kita lakukan dengan memilih emiten-emiten yang saat ini kenaikannya masih belum begitu pesat tapi masih dalam area konsolidasi belum breakout gitu ya, itu masih bisa kita manfaatkan. Tapi untuk saham-saham yang sudah saat ini breakout ya kalau untuk jangka menengah ke atasnya itu sangat agak riskan gitu ya. Udah bukan di angka yang best price-nya gitu lah. Karena harus nunggu palingnya koreksi dulu, kemudian baru kita beli untuk misalkan untuk swing ataupun kalau untuk investasi kita bisa melihat lagi dari sisi fundamentalnya seperti itu. Jadi saya melihatnya kalau di harga sekarang ini untuk masuk takutnya udah terlalu tinggi gitu ya. Tapi kita bisa manfaatkan momentumnya untuk jangka pendek saja seperti itu sih. Jangka pendek begitu ya untuk diperhatikan lagi gitu ya di short terms-nya. Kita ke rupiah, nah rupiah ini seperti apa di posisi saat ini? Rupiah juga apresiasinya cukup baik begitu, tampaknya mengikuti IHSG juga yang hijau, rupiah pun juga ada penguatan signifikan. Ini seperti apa, Alvan? Iya, kalau untuk rupiah emang kita kan sangat tergantung sama indeks dolar Amerika Serikat ya, atau DXY, dan kita tahu kemarin itu DXY cukup melemah cukup lumayan signifikan sekitar 0,43% dan itu membawa dampak bagi penguatan rupiah di hari ini. Dan saya rasa sih dengan kemarin juga rilis data inflasi Amerika Serikat yang di bawah ekspektasi pasar, artinya membuka peluang bagi The Fed ini untuk
melakukan pemangkasan suku bunga gitu ya di bulan September nanti bahkan sampai di akhir tahun nanti. Nah, jadi memang saya melihat dari sisi mata uang kita rupiah kita cukup stabil gitu ya dan bahkan cenderung akan melanjutkan penguatan. Dia disebabkan oleh dari indeks dolar Amerika Serikatnya yang cenderung melemah akibat dari ekspektasi pasar yang mulai bisa terjadinya pemangkasan suku bunga oleh The Fed di beberapa pertemuan The Fed nanti gitu.